Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama memulai perkuliahan secara daring sebagaimana biasanya. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wasilah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri, Dian Munawaroh, dan rekan saya Frida Nabila Ginting. Langsung saja, pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sejarah Perkembangan Hadis pada Masa Prakodifikasi. Sejarah perkembangan hadis pada masa prakodifikasi maksudnya adalah pada masa sebelum pembukuan, mulai sejak zaman Rasulullah SAW hingga ditetapkannya pembukuan hadis secara resmi atau yang disebut dengan kodifikasi. Pada masa ini penulis membagi menjadi 3 periode, yaitu hadis pada masa Rasulullah SAW, hadis pada masa sahabat atau Khulafaur Rasyidin, dan yang terakhir adalah hadis pada masa tabi'in. Yang pertama adalah hadis pada masa Rasulullah SAW. Umat Islam pada masa ini dapat secara langsung memperoleh hadis dari Rasulullah SAW sebagai sumber hadis, sehingga apa yang disampaikan oleh para sahabat dan apa yang mereka dengar, lihat dan saksikan merupakan suatu pedoman. Adapun metode yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam mengajarkan hadis kepada para sahabat adalah sebagai berikut. Yang pertama, para sahabat berdialog langsung dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, para sahabat menyaksikan perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW. Yang ketiga, para sahabat mendengarkan perkataan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, para sahabat menyaksikan perbuatan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah SAW itu sendiri. Kemudian, terdapat penulisan hadis pada masa Rasulullah SAW. Pada masa ini, Rasulullah melarang untuk menulis hadis karena dikhawatirkan akan tercampur dengan penulisan Al-Quran. Namun, ada riwayat yang mengatakan bahwa terdapat sahabat tertentu yang diperbolehkan untuk menulis hadis. Contohnya adalah Sofifah Abdullah bin Amr bin As, Sofifah Ali bin Abi Thalib, dan Anas bin Malik. Adapun tanggapan terhadap larangan pencatatan hadis pada masa Rasulullah SAW diantaranya, larangan penulisan hadis itu ditujukan bagi orang yang kuat hafalannya dan tidak dapat menulis dengan baik, serta dikhawatirkan salah dan bercampur dengan Al-Quran. Kemudian, larangan itu ditujukan bagi orang yang kurang pandai menulis, yang nantinya akan dikhawatirkan tulisannya keliru, sementara orang yang pandai menulis tidak dilarang untuk menulis hadis. Yang terakhir adalah larangan berlaku ketika wahyu masih turun, belum dihafal dan dicatat. Adapun ketika wahyu yang turun sudah dihafal dan dicatat, maka penulisan hadis diizinkan. Sekian presentasi dari saya di materi ini atau di penjelasan ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Frida Nabila Ginting. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pada masa sahabat, masa asr at-tasabut wa al-aqlal min ar-riwayah, yaitu masa membatasi dan menyedikitkan riwayat karena khawatir akan adanya tasyabuh sebagaimana umat Yahudi dan Nasrani dahulu, yang menyebabkan kitab Allah menjadi tidak murni dan tercampur dengan kalam manusia. Kemudian penulisan hadis pada masa sahabat yaitu terbatas dan tidak secara resmi, karena Khulafaur Rasyidin lebih fokus menyebarkan dan membukukan Al-Quran. Hadis pada masa tabi'in yaitu berkembang dan meluasnya periwayatan hadis. Contoh, Abu Hurairah meriwayatkan 5.364 hadis, Aisyah meriwayatkan 2.210 hadis. Pada masa ini muncul kekeliruan dalam peristiwa riwayatan hadis dan juga muncul hadis palsu. Faktor terjadinya kekeliruan pada masa setelah
sahabat antara lain sebagai berikut. A. Periwayatan hadis adalah manusia, maka tidak akan lepas dari kekeliruan. B. Terbatasnya penulisan dan kodifikasi hadis. C. Terjadi periwayatan secara makna yang dilakukan oleh sahabat. Pemalsuan hadis dimulai sejak masa Ali bin Abi Thalib, bukan karena masalah politik, tapi karena masalah lain. Menghadapi terjadinya pemalsuan hadis dan kekeliruan peristiwa, maka ulama mengambil langkah sebagai berikut, yaitu hanya menerima hadis dari periwayat yang sahih saja. Salah satunya masa asar intishar ar-riwayah ila al-ansor, yaitu mengkaji, mengajarkan dan mengembangkan hadis yang tersebar di Madinah, Mekah, Syam, Mesir. Bermunculan bendaharawan hadis menyebabkan umat Islam terpecah golongan Khawarij dan Syiah dan pemerintah. Kesimpulan, sejarah perkembangan hadis merupakan masa atau periode yang telah dilalui oleh hadis dari masa lainnya dan tumbuh dalam pengenalan, penghayatan, dan pengalaman umat dari generasi ke generasi. Ada beberapa periode dalam sejarah perkembangan hadis, antara lain hadis masa Rasulullah, perkembangannya yaitu larangan penulisan. Dengan karakteristik penulisan, hadis dihafal di luar kepala. Memakai model buku, yaitu catatan kepentingan pribadi dalam bentuk lembaran shahifah. Yang kedua, hadis masa sahabat, perkembangannya penyederhanaan periwayatan hadis. Karakteristik penulisannya disertai sumpah dan saksi pada masa ini dengan model buku, catatan pribadi dalam bentuk lembaran shahifah. Yang ketiga, hadis masa tabi'in, perkembangannya yaitu penghimpunan hadis al-jam'u wat tadwin, menggunakan karakteristik penulisan bercampur antara hadis Nabi dan fatwa serta akwal sahabat dengan model buku, musannaf, mutawatta, musnad, dan jami. Sekian, terima kasih.